Teks Laratis. Perkenalkan, nama saya Tenzura dengan NIM 2022-8212. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu, yaitu dipimpin oleh ketua kelas dari Kuno. Mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Jadi sudah berdoa, ibu absensi dulu ya. Wardiana, Fatwa, Alfira Mani, Dewi Purnama Sari. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ini kan jam siang ini pada kasmaran kan, jaga SPT dulu ya. Adriana bangun dulu. SPT-nya sakit, sikat dan ada ini, ada. Ini. Kalau nggak ada ini udah. Oke, ikutin apa yang ibu bilang ya. Sakit? Ayo ikutin apa yang ibu bilang, jangan lihat fokus ya. Ibu fokus sakit di sini. Sakit? Sikut? Fokus Dewi, fokus ya. Sikut? Sakit? Sakit? Sikut? Sakit? Sikut? Sikut? Sakit? Sikat? Oke, pada perhatikan. Jadi anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Jadi siapa? Ada yang tahu apa itu teks puisi akrostik? Teks puisi akrostik adalah puisi yang dibuat dari awalan huruf yang menjadi huruf itu ditulis secara benar. Oke, kita bisa mengamalkannya. Jadi materi hari ini ada yang tahu nggak apa? Jadi hari ini yaitu materinya teks naratif. Ada yang tahu apa? Tidak, Ibu. Teks naratif adalah karangan cerita Jadi, teks naratif adalah karangan cerita yang diurutkan sesuai urutan waktu, bisa dari nyata atau khayalan seseorang. Contohnya novel, cerpen, dan
ada ciri-ciri teks naratif. Apa saja itu? Jadi, ciri-ciri teks naratif ada alur, gaya cerita, tema, dan adanya konflik. Alur itu apa? Yaitu memiliki alur yang jelas dari awal sampai akhir sebuah cerita. Yang kedua itu gaya cerita, yaitu di cerita tersebut peristiwanya menggunakan bahasa naratif. Yang ketiga yaitu tema, yaitu memiliki tema, latar belakang, alur, dan sudut pandang orang lain atau pemeran dalam sebuah cerita. Yang keempat adanya konflik, yaitu terdapat konflik di dalam sebuah cerita. Itu konfliknya ada konflik lah dalam sebuah cerita itu. Selanjutnya ada struktur teks naratif, yaitu pertama orientasi adalah menjabarkan latar belakang, tempat, dan penjelasan tokoh. Yang kedua komplikasi, yaitu menceritakan penyebab, pemicu, dan timbulnya konflik. Yang ketiga resolusi, yaitu menceritakan konflik yang mulai menurun. Yang keempat reorientasi, yaitu yang terakhir penutup yang menyampaikan pesan moral. Tetapi biasanya di dalam sebuah cerita pesan moralnya tidak dihadirkan atau tersirat di dalam sebuah cerita. Jadi kan ibu ini sudah menjelaskan. Udah ada yang paham atau kurang jelas? Paham Bu? Oke, sekarang kita akan bermain game sambil belajar ya. Di sini ada video yaitu kantong rahasia. Tahu apa itu kantong rahasia? Yaitu di sini kantong rahasianya ada 3 kantong rahasia, yaitu yang pertama, 2, dan 3. Di setiap kantong ini ada sebuah pertanyaan. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi sebelum mengambil pertanyaan tersebut, ibu bagikan kelompok dulu ya. Ibu bagikan kelompok ya. Dewi sama Alfi dan Fatwa sama Wardiana. Oke. Sebelum mengambil pertanyaan di sini, ibu kasih pertanyaan, ada nih siapa yang superior, dia yang ambil pertanyaannya, dan siapa yang banyak dapat pertanyaan dan bisa jawab dengan benar akan mendapat poin yang banyak dan mendapat nilai A+ nanti di akhir. Oke. Ini coba ikut ya. Ini aku coba dalam tes naratif. Oke, betul. Jalan? Nanti jawab ya, dengan sama kawan kelompoknya. Oke, ini yang kedua ya.
David. Ciri apa yang menciptakan, ciri dalam teks naratif, ciri apa yang menciptakan bahasa naratif? Cerita. Betul. Mana baca cerita? Selanjutnya, struktur apa yang menyampaikan pesan moral? Nah, Dewi. Pesan moral reorientasi. Oke, betul. Ada Dewi. Oke. Ini udah ada dua-dua kan? Ini yang terakhir ya. Nah, terakhir ini. Apa ya? Struktur apa yang menceritakan konflik menurun? Oke, Fatwa solusi. Betul. Udah. Anak-anak udah menjawab pertanyaannya? Yakin? Mari kita panggil kelompok 1. Bacakan soalnya dan jawabannya ya. Bagian orientasi dalam teks naratif berisi latar belakang, tokoh, dan kehidupan dalam. Jawabannya? Oke. Oke, betul. Oke. Pertanyaannya, apa itu orientasi dalam struktur teks naratif? Jawabannya bagian yang memperkenalkan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan situasi awal. Oke, betul. Lanjut dong. Mau menjawab apa? Berikut ini yang termasuk contoh teks naratif adalah jawabannya kita lihat. Oke, betul. Kalau yang kedua, apa saja ciri-ciri teks naratif? Jawabannya yaitu alur yang jelas, gaya bahasa, dan teks. Artinya? Kalau yang lagi, apa yang dimaksud reorientasi dalam teks naratif? Jawabannya D, bentuk yang bukti semua. Oke, betul. Jadi yang paling banyak menjawab yang benar kelompok 2. Selamat terima kasih. Baik, sampai di sini ada yang ingin menyimpulkan apa itu teks naratif? Oke, Dewi, teks naratif adalah sarana cerita yang diurutkan sesuai urutan waktu, bisa jadi nyata atau hayalan, novel, cerpen, dan cerita inspirasi dari kehidupan seseorang. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Jadi sampai di sini materi hari ini. Sampai di rumah nanti belajar ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.